Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Firmansyah dari kelas TI 1C dengan NIM 61032500021. Saya mendapatkan materi nomor 3, yaitu membuktikan ekivalensi dari dua buah ekspresi majemuk menggunakan tabel kebenaran dan hukum-hukum logika dengan memberikan 3 contoh soal. Sebelum masuk ke contoh soal, kita akan mencari tahu dahulu apa itu logika proposisi, tabel kebenaran, hukum-hukum logika, dan ekivalensi. Logika proposisi adalah cabang logika matematika yang mempelajari pernyataan-pernyataan logis yang memiliki nilai kebenaran, yaitu true yang berarti benar atau false yang berarti salah, serta cara menggabungkan pernyataan tersebut menggunakan operator logika untuk membentuk pernyataan majemuk. Sedangkan proposisi sendiri adalah suatu pernyataan yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Contoh proposisi, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalimat perintah atau pernyataan bukan proposisi karena tidak dapat memiliki nilai kebenaran. Proposisi majemuk dan operator logika. Proposisi majemuk adalah proposisi yang dibentuk dari satu atau lebih proposisi tunggal dengan menggunakan operator logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Operator-operator ini digunakan untuk membentuk hubungan logis antar proposisi. Kemudian, tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan nilai kebenaran suatu proposisi majemuk untuk setiap kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi penyusunnya. Tabel ini digunakan untuk menentukan nilai kebenaran suatu ekspresi logika, membuktikan ekivalensi logika, menganalisis sifat suatu proposisi. Selain tabel kebenaran, juga ada hukum-hukum logika yang merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk menyederhanakan atau mengubah bentuk proposisi majemuk tanpa mengubah nilai kebenarannya. Beberapa hukum logika yang sering digunakan dalam pembuktian ekivalensi antara lain hukum identitas, hukum nul atau dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Dua proposisi majemuk dikatakan ekivalen secara logika jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama untuk setiap kemungkinan nilai proposisinya. Ekivalensi dapat dibuktikan dengan 1. Tabel kebenaran jika kolom hasil akhir kedua ekspresi sama. 2. Hukum-hukum logika dengan mengubah bentuk ekspresi tanpa mengubah maknanya. Setelah kita tahu itu semua, kita akan lanjut kepada pembahasan contoh soal. Baik, untuk contoh soal 1 kita akan menggunakan cara tabel kebenaran untuk mencari tahu ekivalensi dari dua buah bilangan majemuk. Seperti di sini, P disjungsi Q konjungsi negasi P ekivalen dengan Q konjungsi negasi P. Kita bisa buat dari PQ. Sini bisa kita tulis true untuk benar, true F, dan di sini true F. Kemudian kita akan lanjut kepada operasi ini, operasi disjungsi P disjungsi Q. Operator disjungsi hanya bisa bernilai salah jika dua-duanya salah. Jika salah satunya benar, maka akan bernilai benar. Seperti ini, kedua-duanya benar, maka akan bernilai benar. T dan F bernilai T, F dan T bernilai T, sedangkan FF bernilai F. Dilanjutkan dengan operator negasi P. Operator negasi hanya membalikkan dari nilai benar menjadi salah, dari nilai salah menjadi benar. Contohnya di sini, P di sini adalah true, maka akan kita rubah jadi F. Ini F. Sini juga, kalau ini jadi true, dan ini jadi true. Kemudian kita akan lanjut kepada keseluruhan bilangan ini, keseluruhan operator ini, yaitu P disjungsi Q konjungsi negasi P. Kita hanya melakukan operasi pada dua kolom ini, yaitu kolom 3 dan kolom 4.
Dan kita akan menggunakan operator konjungsi. Konjungsi atau dan hanya bisa bernilai benar jika dua-duanya benar. Jika salah satu salah, maka akan bernilai salah. Contohnya, T dan F, maka akan bernilai F. T dan F akan bernilai F. T dan T akan bernilai T. Dan F bernilai F. Dan T akan bernilai F. Kemudian kita akan lanjut melakukan operator pada majemuk kedua, pada ekspresi kedua, yaitu Q konjungsi negasi P. Maka kita akan melakukan operasi pada operator dan di sini dengan pada kolom kedua dan kolom negasi P. Seperti tadi, konjungsi hanya bernilai benar jika dua-duanya benar. T dan F akan bernilai F. F dan F akan bernilai F. T dan T akan bernilai T. Dan F dan T akan bernilai F. Seperti yang dilihat, ekspresi pertama memiliki tabel kebenaran yaitu F, F, T, F. Sedangkan ekspresi kedua memiliki tabel kebenaran F, F, T, F. Maka bisa dikatakan seiras atau bisa disebut dengan ekivalensi. Sekarang kita akan masuk ke contoh 2. Dan sekarang kita akan lanjut kepada contoh soal nomor 2. Kali ini dua buah ekspresi majemuknya yaitu negasi dari P implikasi Q sama dengan P konjungsi negasi Q. Kita akan mulai dari operator P dan Q. Kemudian kita akan mulai dari ini. Implikasi hanya akan bernilai salah jika dari T ke F. Jika kebalikannya, maka tidak akan bernilai salah. Seperti ini, contohnya TT benar, T dan F dari awal benar dan menjadi salah, maka akan menjadi F. F dan T akan tetap menjadi T. F dan F akan tetap menjadi T. Dilanjutkan dengan menegasikan ini. Seperti sebelumnya, negasi akan hanya membalikkan nilainya dari T menjadi F. Kemudian kita akan mulai mencari dari negasi ini. Seperti sebelumnya, maka hanya akan membalikkan nilai dari T menjadi F. Kemudian kita akan melakukan pada ini majemuk kedua, yaitu kali ini akan menggunakan ini seperti sebelumnya. Konjungsi hanya akan bernilai benar jika dua-duanya benar. Jadi kita akan melakukan pada ini dan ini. T, F, F. T dan T akan bernilai T. F dan F akan bernilai F. Dan F dan T akan bernilai F. Maka seperti yang dilihat, ini dan ini akan sama atau bisa kita sebut dengan ekivalen. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal nomor 3. Sekarang kita akan lanjut soal nomor 3. Masih menggunakan soal yang sama, namun kali ini kita akan menggunakan hukum-hukum logika. Pertama, kita akan menggunakan hukum implikasi yang menyatakan bahwa P implikasi Q sama dengan negasi P disjungsi Q. Jadi, negasi P implikasi Q dirubah menjadi negasi dari negasi P disjungsi Q. Kedua, hukum De Morgan. Negasi dari operasi disjungsi diubah menjadi operator konjungsi. Maka negasi dari negasi P
disjungsi Q menjadi negasi dari negasi P konjungsi negasi. Ketiga, hukum negasi ganda. Negasi dari negasi suatu proposisi akan kembali menjadi proposisi sebelumnya. Maka negasi dari negasi P sama dengan P. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa keduanya adalah ekivalen. Sekian saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.